History subject. Selamat pagi anak-anak. Hari ini, di tahun ajaran baru ini, sebelum kita membahas materi bab 1 mengenai manusia dan sejarah, perkenalkan nama Ibu Dorista Novis Regar, SPD. Ibu adalah guru sejarah wajib dan peminatan. Nah, pasti sebelum materi ini saya lanjutkan, saya sudah mengenal kalian. Nah, kalian juga telah mengenal Ibu. Nah, lalu kita bahas yuk materi bab 1 mengenai manusia dan sejarah. Manusia. Manusia berarti kita sendiri, yaitu pelaku dari sejarah. Kita yang mengalami sejarah. Berarti kita yang mengingat atau kita mempunyai memori dari peristiwa atau kisah yang kita alami sendiri di masa lalu atau lampau. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian memahami pengertian dari sejarah? Waktu kalian masih duduk di bangku SMP, kalian tahu pengertian sejarah? Ayo, siapa yang tahu? Tebak. Oke, pasti Ibu tahu kalian paham mengenai pengertian sejarah. Pasti ada yang menjawab, itu Bu, pengertian sejarah itu tentang peristiwa masa lampau, kejadian masa lalu, dan lain-lain. Nah, itu benar. Namun, dalam konteks sejarah, yaitu rekonstruksi masa lampau atau masa lalu yang menghadirkan mengenai suatu peristiwa dari berbagai media. Nah, kita lanjut. Nih, di sini ada manusia dan kesadaran sejarah yang merupakan daftar isi dari materi manusia dan sejarah. Yang B, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang C, berpikir dan perspektif sejarah. Lanjut. Kita mau belajar mengenai hakikat sejarah. Nah, hakikat sejarah itu ya adalah hal yang perlu dibahas. Apa sih unsur-unsur sejarahnya? Kajian sejarah yang harus kita bahas. Yang pertama itu sejarah sebagai peristiwa. Lalu yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Kita lihat di sini disajikan dengan gambar. Kita artikan dulu, baru kita lihat gambarnya. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Nah, menurut sejarawan, seorang tokoh sejarawan, yaitu Sartono Kartodirjo, menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Nah, contoh, kalian pasti pernah diajarkan oleh guru SMP kalian kalau ada peristiwa tahun 1998 tentang mahasiswa itu menuntut pemerintah supaya pemerintahan Presiden Soeharto dilengsarkan dari jabatannya karena beliau tidak sesuai, tidak amanah dalam menjadi presiden. Katanya dikenal sebagai presiden yang korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain sebagainya. Nah, itu berpengaruh besar pada saat itu, apalagi tahun 1998 terjadinya krisis moneter. Dan etnis Tionghoa juga merasa terancam pada tahun 1998 karena rakyat Indonesia tidak suka dengan etnis Tionghoa. Nah, itu kejadian yang sangat besar yang akan terekam sepanjang masa dalam kejadian sejarah Indonesia.
Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Kita udah lihat gambar nih, sekarang kita harus tahu dulu artinya apa. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Berarti apa? Menghadirkan kembali peristiwa masa lalu. Nah, berarti kisah itu menghadirkan dengan apa? Berarti kita bercerita. Merekonstruksi, menceritakan melalui berbagai media. Contoh, media tulisan. Atau langsung media lisan. Nah, tulisan bisa ke misalnya koran. Atau media sekarang lagi hangatnya internet. Nah, sejarah bisa kita lihat di Google. Sejarah kita bisa lihat di buku. Karena apa? Dengan menghadirkan kembali peristiwa masa lalu kita cetak atau kita masukkan ke dalam media elektronik, membuat kita paham, oh ternyata peristiwa masa lalu seperti ini. Oh ternyata peristiwa mengenai kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu menghadirkan banyak peristiwa. Apalagi kita banyak dijajah oleh berbagai negara. Contohnya negara Belanda, Jepang, Spanyol, Portugis, Inggris. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita lanjut. Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Pasti kalian tahu. Nah, kalau menurut pendapat saya atau pendapat Ibu, hakikat sejarah ini, yang pertama itu sejarah sebagai peristiwa, kata kuncinya peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Karena apa? Orang yang besar pasti akan selalu mengingat sejarah. Pasti akan merekam semua peristiwa sejarah. Atau rakyat Indonesia pasti paham atau pernah mengalami kejadian kemerdekaan Indonesia, pernah mengalami kejadian tragedi 1998. Dan yang kedua, sejarah sebagai kisah. Kata kuncinya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Nah, ini yang namanya sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, itu merupakan satu kesatuan dan itu merupakan hakikat sejarah atau kajian yang harus dipelajari dalam sejarah. Sampai di sini ada yang belum paham? Jika belum paham dapat ditanyakan melalui Google Classroom. Sebelum saya bahas ke submateri selanjutnya, tolong kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut mengenai hakikat sejarah ini, kalian tulisnya di Google Classroom. Jika belum paham atau belum merasa jelas atau kurang paham banget, kalian bisa tanyakan ke Ibu dan akan saya lanjutkan materinya minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dan selamat pagi anak-anak.